kita kan ibunya harus kelihatan ya. Coba ibu lihat dulu ya. Kalau misalnya supaya tidak kepala tok bisa. Oh gini aja ya. Oke. Supaya nanti kalian jadi tidak terganggu Maria. Oke ya. Level kita 15 menit aja. Level dari sistem informasi ya ada disebut tingkat pertama Office Automation ya. Jadi kalau misalnya kamu perhatikan Zuraidah apa itu? Misalnya ya, kalau kita melihat apa itu PowerPoint, Office lah ya, spreadsheet, Excel itu sebenarnya sudah menggunakan teknologi, hanya teknologinya masih yang basicnya ya. Kemudian tingkatan kedua level dari sistem informasi itu adalah transaksional yang bersifat ada informasi data yang diolah berbasis database ya. Kalau tadi contohnya file PowerPoint, Excel, email, diskusi itu termasuk di tingkat pertama. Tingkat kedua yaitu sudah ada database-nya, walaupun misalnya hanya membuat laporan-laporan operasional. Tingkat ketiga yaitu decision support system atau disebut dengan apa namanya ya? Ini namanya decision support system itu adalah pengambil keputusan ya, aplikasi-aplikasi apakah itu berbasis OLAP ya, online analytical processing atau ada data warehouse ya, ini namanya sudah tingkat ketiga. Nah, kalau kalian sudah mencapai tingkat keempat yaitu Executive Information System atau sistem informasi eksekutif ya, kita sudah tahap di empatnya. Inilah yang mau kita lanjutkan sekarang yaitu ya level-level dari sistem informasi ya. Jadi kalau tadi tipe informasi itu kalau kita lihat di sini adalah operational level system ya, yang mendukung operasional ya. Di sini sistem informasi tadi tingkatannya udah yang Office biasa, masuk Office biasa, email itu tingkat pertama, masuk di tingkat kedua pengolahan data ada database-nya, kemudian masuk ke tingkat ketiga ya berbentuk sistem informasi decision support system, sistem pengambil keputusan. Kemudian dilanjut ke berikutnya itu sistem informasi eksekutif ya. Jadi kalau dilihat tipe itu tadi tingkatannya, tipenya ada berbentuk operational level system. Knowledge level system ini sudah berbasis pengetahuan ya, knowledge workers dan data workers di sebuah organisasi. Berikutnya manajemen level system ya, di tingkat level. Jadi si organisasi itu ada level manajemen. Jadi sudah ke topnya ya, top leadernya. Kemudian ada strategi levelnya. Ini tipenya ya. Tipenya operasional berbasis pengetahuan, knowledge. Kemudian yang ada manajemen levelnya, level manajemen, kemudian strategi level. Strategi level ini adalah membantu perencanaan jangka panjang para senior ya. Ini dia. Kemudian kita lihat lagi berikutnya. Oke ya. Ada tipe 6 tipe sistem informasi. Ada tipenya transition processing system ya. Ini kalau diperhatikan adalah kalau tadi ada level, ada tipe ya. Ini berikutnya transition-nya ya, transition processing system atau disebut TPS. Sistemnya terkomputerisasi, menjalankan dan menyimpan transaksi. Jadi setiap transaksi itu kan bisa pengolahan data ya, bisa melihat data, mengurutkan data, itu namanya transaksi ya, ada transaksi data. Ini biasanya dibuat dari daftar data lengkap, user operasional, dan account payable ya. Berikutnya adalah knowledge ya, knowledge system, knowledge work yang dijelaskan lagi di sini. Sistem informasi membuat mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. KWS di sini, knowledge work system. Ada di sini input data, kemudian ada spesifikasi perancangan yang merupakan contohnya di sini engineering workstation ya, CAD/CAM ya. Semuanya ini menghasilkan apa namanya aplikasi atau sistem ya yang
Ini ada contohnya accountant payable ya, pembayaran ya, account pembayaran. Ini contohnya untuk pembuatan engineering workstation ya. Oke. Kemudian Office Automation System. Ini juga merupakan sistem sudah komputerisasi, tapi ada di sini pengolah kata, email, sistem penjadwalan ya. Ini berbasis karakteristik Office Automation System. Jadi ada beberapa perusahaan IT ya, mereka memang sengaja menyiapkan itu tadi ya, sistem-sistem ataupun aplikasi khusus ya untuk ini mengolah paperless, pendesainan ular kerja, perangkat lunak terintegrasi, perencanaan ergonomik, cerdas dan menarik. Contohnya presentation graphics ya. Ini juga contoh Office Automation System. Ini juga aplikasi ya. Outputnya ya, luarannya itu adalah aplikasi. Aplikasi itu adalah sistem. Sistem yang memang sudah bisa berbasiskan jaringan, bisa berbasiskan Android, bisa berbasiskan ini ya. Kemudian manajemen information system, sistem informasi pada level sebuah organisasi melayani fungsi perencanaan. Jadi ada juga beberapa perusahaan IT menyiapkan planning, pengendali, dan pengambilan keputusan. Proses dalam sistem ini adalah model-model sederhana, sedangkan outputnya summary report ya. Di sini dibuatkan untuk membantu perusahaan membuatkan laporan biaya tahunan, keuangan ya. Jadi software-software itu sudah menyiapkan ini pembuatan. Berikutnya decision support system ya. Decision support system ini adalah sebuah sistem atau aplikasi membantu pengambil keputusan ya. Kalau untuk skripsi-skripsi ini yang sering digunakan ya. Kalau yang Ibu lihat, kalau ini level-level perlu perangkat lunak terintegrasi, ada masih ilmunya harus lebih ini lagi ya. Kalau ini bisa. Itu dia contoh 6 tipe ya, tipe executive support system. Ini tadi yang terakhir itu tingkat paling tinggi, yaitu executive support system, sistem informasi strategi level. Jadi kalau misalnya kamu suka membaca ataupun melihat kenapa ini sistem informasi pembahasannya kok bisa ya bersistem informasi, manajemen informasi, apalagi eksekutif. Nah, inilah tingkatannya. Yang kita bahas sekarang ini adalah yang ini ya. Ibu stop dulu. Ibu stop, kita masuk ke mana? Oh, belum Ibu apa ya? Sebentar, oke. Oke. Kenapa nggak bisa share? Oh ya. Soal. Oke, ya. Berikutnya di sini, ini kenapa? Masih ada yang belum masuk. Oh, ini belum masuk dari tadi. Ya, oh, Ibu nggak perhatikan. Oh, sorry ya. Udah. Desi, Nurliza, Sarifai. Oh ya, maafkan Ibu ya, karena tadi menjelaskan supaya karena time-nya juga sudah agak malam sekali ya. Juraidah, oke ya. Jadi di sini kalau tadi level ya ada 6, kemudian manajemen itu dibagi 3, level operasional, taktik, menengah, dan level strategi ya. Strategi itu adalah Desi, Fikri, Ardiansyah, Maria, Fikri udah, tadi keluar lagi. Desi, oh baru masuk ya, oke. Jadi tadi level tadi melakukan kegiatan yang berbeda. Jadi kalau kamu perhatikan kebahasan kita dari kemarin adalah ini yang mau kita bahas selama 1 semester ini adalah pembahasan ini tadi ya, sistem informasi di level operasi, contoh TPS, Transaction Processing System, dan PCS, Process Control System. Level atas yaitu yang tadi ada sistem informasi eksekutif, juga atau Executive Information System atau Executive Support System. Ini mengarah ke sistem otomatisasi kantor atau SOK atau Office Automation System ya. Nah, inilah yang mau kita kembangkan kalau bisa ya. Kalau kita bisa menghasilkan ini lagi ya, satu lagi sistem informasi geographic SIG atau Geographic Information System.
Biasanya ini satu mata kuliah ya, sistem pakar atau expert system ini satu mata kuliah ya, satu mata kuliah. Belum masuk juga siapa ini si Desi. Sistem pakar ini maksudnya satu mata kuliah itu dibahas lebih dalam ya. Ini juga jaringan neural buatan ZNB atau Artificial Neural Network, sistem penunjang keputusan SPK atau Decision Support System. Coba yang Ibu tanyakan, yang dari yang 3 ini dan satu lagi GIS namanya, ya. Di antara yang 4 ini, apakah sudah pernah kalian dengarkan? Pakar, jaringan neural buatan, neural out network, jadi si komputer berdasarkan apa itu neuron ya, seperti sarafnya manusia, sistem support decision support system SPK, kemudian GIS. Dari yang 4 ini kira-kira sudah pernah kalian dengarkan? Belum, Bu, belum. Belum sama sekali? Belum ya? Oke. Jadi kalau misalnya ini biasanya satu mata kuliah, NN-nya ini namanya apa ya? Kecerdasan buatan, ini SPK, ini masuk ke backpropagation ya, backpropagation yang membahas itu tadi ya, membuat si komputer meniru cara kerja saraf manusia. Kemudian GIS ini biasanya untuk ini apa ya, geografi ya. Jadi misalnya membuat sistem informasi berdasarkan GIS ya, jarak terpendek bukan jarak terpendek ya. Nah, ini kalau diperhatikan di sini di levelnya EIS ya, Fadila, ada 3 yang tadi nih, ini semuanya adalah Office Automation System. Ya, kalau bisa kita melakukan apa namanya, menghasilkan sebuah aplikasi, memang ini yang diharapkan ya. Jadi kalian bisa selain membuat ini di manajer bawah yang tadi level itu ada 3, bottom, middle, dan top-nya ya. Ini kenapa masuk masuk keluar masuk ya? Ini siapa sih Acer? Oke ya. Di pengendalian operasi manajer bawah itu ada TPS PCS yang tadi ya, yang TPS ini tadi ya, TPS-nya ini Transition Processing System, PCS Process Control System yang di bawah. Kemudian mana tadi? Oke. Kemudian di middle, manajer menengah, yaitu ada DSS, GSS, GIS, ES, ANN ini tadi ya, Decision Support System. Ini semua sistem ya, sistem aplikasi yang bisa kamu rancang, yang bisa kamu buatkan ya. GIS, ES, ANN. Nanti kalau kamu cari penelitian-penelitian atau judul-judul skripsi, ada yang dia berbasiskan TPS PCS, sistem yang berbasiskan GIS atau sistem yang pakar. Nah, sekarang kita level kalian itu adalah di perencanaan strategis ya, sistem informasi eksekutif, level manajemennya. Sistem pakar ini yang mau kita bahas yang ini tadi ya, di selama 1 semester ini, yang 3 ini. Sistem pakar atau expert system, sistem informasi yang berisi dengan pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi ya. Pengetahuan dari pakar sehingga dapat digunakan untuk konsultasi. Jadi si komputer bukan kita cipta karena kita desain, kita rancang layaknya menjadi seorang pakar. Apakah dia misalnya seperti menjawab konsultasi ketika dia bertemu seorang psikolog atau bertemu seorang dokter atau seorang dokter gigi, itu namanya sistem pakar expert system. Kemudian sistem pakar itu selalu tersedia di organisasi, sedangkan pakar belum tentu selalu berada di tempat. Sistem pakar dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan. Jadi sistem pakar ini dibangun berdasarkan kepakaran seseorang, ya. Jadi ini merupakan biasanya digunakan untuk diagnosa awal, ya. Kemudian sistem pakar berguna karena beberapa hal. Satu, tersedia di organisasi, sedangkan pakar belum tentu, ya. Jadi sistem pakar ini dirancang atau dibuatkan untuk menggantikan posisi si pakar, ya. Tapi ini hanya sebagai diagnosa awal, ya, belum sampai ke kesimpulan. Sistem pakar dapat menyimpan dan mengingat pengetahuan yang sangat tidak terbatas dan tidak kenal lelah. Jadi sistem pakar ini ada beberapa nanti knowledge ya, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan
yang diambil ketika seseorang si pakar mendiagnosa. Itu dia ya. Ilustrasi sistem pakar dalam aplikasi bisnis. Santoso, seorang nasabah Bank X yang telah 5 tahun menjadi nasabah setia selama dia menyelesaikan sarjana. Jadi ada seorang nasabah, ya, dia sudah menjadi menabung, contohnya ya di satu bank X, ya. Sekarang Santoso sudah bekerja dan ingin membeli rumah sendiri dan ingin meminjam uang ke bank. Nah, apakah si bank akan memberikan? Nah, itu dia ya. Jadi nanti dipelajari kelakuan siapa ini selama 5 tahun dia sebagai consumer, ya. Nah, ini ada lagi ya sistem pakar, ada forward chaining, ada backward. Ini tidak usah Ibu sampaikan karena ini sudah masuk ke ininya. Contoh lainnya ilustrasi seorang pakar untuk mencari nama hewan. Contoh, memilih yang tinggi atau yang pendek, misalnya pendek. Memilih yang putih atau warna lainnya, misalnya dipilih putih. Contoh ini aja, sakit gigi ya, sakit gigi. Misalnya kita bikin, kalau temanmu sakit gigi, apa yang kamu buat pertanyaannya? Apa? Apa pertanyaannya kalau ada temanmu sakit gigi? Apa yang kamu tanyakan? Udah minum obat? Udah minum obat? Belum? Oke, ya boleh juga. Ya, apa lagi? Apa contohnya? Hmm, Misalnya kita mau si pakar nih, saya dokter gigi, saya mau Kak, datanglah kamu ke saya ya, kamu mau konsultasi penyakit gigi. Apa kira-kira pertanyaan si dokter gigi kepada si pasien? Juraida apa kira-kira? apa keluhannya Bu? Ada yang bisa saya bantu? Oke, Kira-kira gitu. tapi bukan itu ya. Oh, bukan. Ciri seorang sakit gigi itu apa? Ada di Oh, sini yang demam. Demam. ada demamnya. Oke. Ada. Apakah Anda menderita ada Demam. demamnya? Ada. Hmm. Oke. Apalagi pertanyaan? Eh, susah menganga kayaknya. Untuk sakit gigi ya? Bengkak-bengkak. Bengkak pada pipi. Apa pertanyaannya? Apakah terasa ngilu pada Oke. bagian rahang? Oke, ya. Apakah ada oh ya, oke. Bagian gigi yang mana yang sakit, ya kan? Ya Bu. Oke, apalagi pertanyaannya? Kalau sakit gigi. Nah, Kok terakhirnya ini Bu, nanti apa? ini Bu kok bisa sakit? Makan apa emang gitu? Oh, oke. Pasti pertanyaan begini. Apa kamu suka minum yang dingin-dingin, es? Misalnya gitu kan? Ngilu. Ya, oke. Apalagi? Jadi itulah misalnya pertanyaan-pertanyaan yang diarahkan nanti disimpulkan sama si dokter gigi ini. Oke, gigimu sudah parah dan keputusannya gigi harus dicabut. Nah, itulah keputusannya. Itulah contoh sistem pakar ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan ke pasien itu nanti kita buatkan dalam sebuah sistem, itulah yang mau kita bangun. Nah, itu namanya sistem pakar ya. Jadi contoh tadi menentukan datang si konsumen ada si pelanggan atau si pasien, dia mengeluh sakit gigi ya. Nah, dia mengeluh sakit gigi, tindakan apa yang harus dilakukan? Nah, terakhirnya setelah beberapa pertanyaan, oke, giginya udah goyang, udah nggak tertolong lagi. Ternyata dia giginya sudah keropos atau sudah nggak bisa lagi tertolong. Keputusannya gigi harus dicabut. Nah, itu contohnya ya. Itu contoh ilustrasinya. Kemudian berikutnya ini contoh memberikan hasil sapi. Ini bertanya memilih tinggi atau pendek. Ini mencari karakteristik hewan ya. Memilih yang putih atau warna lainnya. Pilihnya putih. Gemuk atau kurus? Gemuk. Nah, terakhirnya nanti berarti nama binatang itu atau kamu perlunya sapi, bukan kamu sapi ya. Mungkin kamu perlu atau nama hewannya adalah sapi. Nah, itu dia ya. Itu dia. Beda lagi kalau misalnya kamu ada tuh game ya, game ada lagi pengetahuan ataupun knowledge yang memang berbasiskan untuk game ya. Itu di artificial intelligence contoh papan catur, apalagi
permainan-permainan. Bisa juga itu semua menggunakan algoritma ataupun sistem ya. Oke, mana tadi ya? Ibu lihat ada gambar. Oke, sebentar. Oh ya ini ya. Jadi kalau ini ya contoh pekerjaan seek knowledge ya. Knowledge itu adalah jadi kenapa tadi pertanyaannya itu harus berbasiskan pengetahuan itu namanya knowledge. Tadi kan ada yang nanya selamat sore, ada yang bisa saya bantu. Memang itu bagus juga dipertanyakan, tapi untuk sistem yang kita bangun ini harus berbasiskan knowledge atau berbasiskan pengetahuan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan mengarah ke itu tadi ya. Ini kalau dibuatkan apa itu namanya? Apa semacam skema ya. Kalau di apa ini seperti tree ya, pohon. Jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Kalau kamu perhatikan sih ada namanya rule ya. Jadi dari sinilah pengetahuan itu. Rule pertama, tinggi atau pendek? Tinggi. Yang kedua, putih atau berwarna yang lain? Berlalai atau tidak? Tidak ada. Kalau ya berarti gajah putih. Putih atau berwarna? Berwarna. Kuning atau hitam? Kuning. Berarti jerapah. Kalau hitam, dinosaurus. Demikianlah dibuatkan pertanyaan-pertanyaannya. Jadi kita membangun sistem itu berdasarkan knowledge ya. Ini yang mau dibuatkan. Oke. Ibu tidak ini akan kita bahas nanti per pertemuan, tapi ini biasanya di per satu materi mata kuliah ya. Komponen sistem pakar. Ini ke sistem pakarnya, ini tidak usah dulu ya. Ini ada juga oke ya. Oke, komputer yang diinginkan. Ini masih pengembangan sistem pakar, ini neural artificial. Ini adalah beberapa bagian dari skema ataupun level tadi ya, level dari apa itu namanya? Level dari sistem informasi ya. Ada tadi pihak bottom, ada dia ini ya. Jadi ada tipe yang 3 tadi, manajemen information system, sistem informasi pada manajemen level. Karakteristiknya adalah ini. Apakah itu karakteristik? Karakteristik adalah seperti cirinya ya. Jadi kalau manajemen information system karakteristiknya apa? Kalau karakteristik DSS itu ini fleksibel, user control, no professional, support, decision support. Kalau kamu perhatikan tugas kita hari ini ya, inilah yang mau kamu jelaskan ya. Ini per orang aja. Tulis tangan boleh, mau diketik pun boleh ya. Mana tadi? Ada 3 ya, kalau kita perhatikan mana tugasnya, classwork, tugas ya, tugas pertemuan 4. Oke, silakan dicoba ini, silakan dikerjakan. Sekarang aja dikerjakan, nanti kalau udah sempat lepas hari ini kamu akan apa terkendala, bisa karena waktu, bisa juga karena apa ya. Nah, ini jelaskan ya karakteristik DSS. DSS itu adalah Decision Support System, sistem pengambil keputusan. 1, fleksibel, adaptable, quick. Apa artinya? Ini jelaskan. User control-nya input output. No professional programming. Support session process. Sopital modeling tools. Nah, ini jelaskan. Karakteristik ESS ya, Executive Support System tadi. Top level, designed to be individual. Inilah yang menjadi tugas kalian sekarang. Kalau tidak selesai ya dikerjakan di minggu depannya. Kemudian ini adalah karakteristik MIS ya. Keputusan-keputusan terstruktur semi terstruktur. Itu namanya manajemen information system. Ini jelaskan per karakteristik. Report control oriented, past present data, internal orientation, length decision process. Itu dah yang mau kita buatkan ya. Jadi ke minggu depan kita membahas SPK-nya aja. Nanti yang beberapa tadi itu adalah inilah menjadi tugas hari ini ya. Diperhatikan nanti di link tugas. Stop dulu ya. Kalau ini tadi levelnya bagian ini tadi aplikasi ini Ibu memperkenalkan sistem informasi tidak sesimpel atau sederhana ketika kamu misalnya membaca atau melihat membuat sistem informasi pendaftaran sekolah, ya kan? Apalagi sistem pembayaran tidak ya. Jadi kalau sistem ini memang inilah yang menguntungkan perusahaan-perusahaan
dengan berbasis IT ya, dia dengan contoh tadi menggunakan SPK, pakar ya. Ini SPK-nya lebih rumit. Kemudian ada ini sistem oke, Ibu jelaskan aja. Kalau SPK ada yang sudah pernah mendengarkan atau sudah pernah menggunakan SPK atau sudah pernah mendengarkan saja? SPK, dialog manajemen, model manajemen, data manajemen. SPK beda lagi. Jadi sama si komputer juga mengambil keputusan, tapi SPK ini adalah pembuatnya atau perancangnya tetap manusia ya sebagai ininya. Namun di sini ada dialog manajemen atau user interface ya. Jadi sistem pengambil keputusan atau penunjang atau pendukung keputusan. Modelnya yaitu data menjadi informasi relevan, misalnya linear programming ya SPK. Di sini ada basis data ya. Kalau kamu membuatkan SPK-nya sistem pengambil SPK mahasiswa terbaik. Tapi SPK ini ada lagi beberapa metode-metodenya ya. Ada beberapa metode. SPK yang paling mudah contoh mengambil elemen informasi tertentu dari sebuah file. SPK rumit yaitu mengambil beberapa elemen dari beberapa file. SPK yang rumit mengambil elemen dari menjadi sebuah laporan ya. Kemudian ini GIS ya, sistem informasi geografik atau sistem informasi sama geografik atau GIS. Ini memang sama dibangun sebuah sistem. Contoh perusahaan jaringan toko retail Walmart mengumpulkan semua basis data di masing-masing tokonya dengan data warehouse. Jadi semua cabang itu diolah data-datanya ya menggunakan data mining. Apa kalian sudah pernah mendengarkan data mining? Sudah? Belum? Halo? Ya. Di sini sistem menggunakan bentuk peta secara geografis itu tadi ya, nama Geographic Information System atau sistem informasi geografik. Kemudian ini sistem informasi eksekutif, sistem yang digunakan manajemen tingkat atas untuk masalah tidak terstruktur dan unstructured ya. Berbeda dengan SPK, SIA lebih fokus pada permasalahan-permasalahan umum yang di tingkat atau tingkat strategi. Ini SIA ini kalau si SPK itu kan membantu mengambil keputusan, sistem pakar itu untuk diagnosa awal, sedangkan sistem informasi ini adalah sebuah sistem yang memang membantu juga, tapi untuk tingkat strategi ya, strategi. Bagaimana si manajer atau leadernya melakukan perencanaan secara strategi. Jadi namanya kalau di informasi itu strategi planning ya, strategi formulation. Ini juga ada metode-metodenya yang digunakan ya. Permasalahannya harus mengarahkan ke bisnis yang dilakukan untuk masa depan. Jadi data sekarang diolah untuk menentukan apakah misalnya nanti kita akan mendapat keuntungan, apakah nanti contoh tadi pelanggan kita ini akan tetap menjadi pelanggan. Nah, itu dia ya, melihat permasalahannya. Perlu tidaknya ekspansi bisnis itu contohnya ya. Oke, itu pengenalan hari ini tingkatan yang tadi ya. Neural network itu tidak Ibu bisa kamu pahami ya. Yang menjadi pertanyaan sekarang tugas itu kamu perhatikan ini dia ya, jaringan neural, prediksi harga saham, prediksi kebangkrutan, prediksi kapan harus dijual, ranking dari obligasi. Namanya jaringan neural artificial. Ini dia mengenai tingkatan ataupun level dari sistem informasi. Oke. Ada pertanyaan? Kita kembali ke gizi atau bagaimana? Sudah diperhatikan? Bu. Oh ya, apa? Tidak ada? Itu artikel itu apa ya? Apa, Dek? Apa ya? Hilang suaranya. Apa? Apa tadi pertanyaannya? Ini pengertian tadi apa ya? Aduh. Ada yang tadi Skema putus-putus. Tidak jelas. Atau coba chat aja. Saya tahu. Oh iya, Bu. Di chat ini aja ketikkan nggak apa-apa.
Prayogi, Desi, Sarifai, Juraida, Fadila, Fikri. Rule. Oh, rule itu adalah aturan. Jadi untuk sistem pakar itu, jadi misalnya untuk menyimpulkan kamu sakit gigi, nanti ada beberapa gejala-gejala. Jadi misalnya kalau dari beberapa gejala itu, kita masukkan ada 10 gejala untuk menentukan kamu penyakit gigimu perlu dicabut atau tidak, kan gitu kan? Oleh si dokter gigi. Tapi dokter gigi sekarang udah komputernya lah kan sistem itu. Ada aturannya. Jadi sudah kita atur di awal di algoritma itu menggunakan tadi ada metode. Misalnya kalau 10 pertanyaan itu kamu jawab 8, nah, nanti ada aturannya. Oh, berarti oke, kamu sakit gigi, gigi muda sudah harus dicabut. Nah, itu contohnya ya, rule. Ada aturannya. Jadi tidak hanya seperti tadi kan ada yang apa pertanyaannya kalau misalnya kamu ke dokter gigi, ada yang bisa saya bantu? Tidak boleh ya, itu tidak pertanyaannya. Itu pertanyaannya harus yang knowledge atau berpengetahuan, base pengetahuan. Dari pertanyaan-pertanyaan tadilah dibuatkan aturan atau rule untuk menentukan oke, si pasien sakit gigi ya dengan beberapa gejala-gejala, akhirnya disimpulkan gigi harus dicabut ya. Jadi rule itu adalah aturan ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ada? Yusnidar, Nurliza, Fadila, Fikri, Nova, Juni. Fadila. Nah, apa Fadila? Fadila, cukup ketik aja kalau masih ada pertanyaan. Bagaimana, cukup? Oke, tugasnya itu hanya kamu menjelaskan karena di situ hanya supaya kamu lebih mengenal lagi ya, mengenal saja apa tadi contoh-contohnya itu ya. Tapi seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah, ini tadi kalau misalnya sekarang itu Ibu bikin apa itu ya? Ada yang namanya kalau ada yang pernah mendengarkan machine learning? Tidak. Ah, ini lebih bagus lagi kalau dia ke machine learning ya. Oke, tahapan kalian masih di itu tadi ya, sistem masih di menengahnya, level menengahnya ya. Jadi itulah level-level manajemen ya. Jadi kamu kok belajar inilah sistem informasi lagi kok manajemen lagi, jangan begitu ya. Karena ini ada beberapa tingkatan-tingkatan yang memang harus dikuasai, yang memang kalau kamu udah ada skillnya, ya menghasilkan aplikasi atau sistem sesuai kebutuhannya. Dan inilah yang menjadi sering judul-judul skripsinya ya. Tidak ada pertanyaan? Kembali ke gizi. Sekian. Cukup? Oke. Oke, diperhatikan tugasnya. Masih ada beberapa menit lagi. Silakan gabung ke gizi. Selamat malam.